Perkenalkan nama saya Mona Lisa Nebaho dengan NIM 234501124. Nah, di sini saya akan membahas tentang dari hibah. Hibah merupakan adalah hadiah untuk seseorang yang masih hidup. Definisi lain dari hibah itu merupakan pemberian secara sukarela untuk orang lain. Berdasarkan pasal 166 ayat 1 KUHP menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si hibah yang menerima penyerahan itu. Jadi, pengertian dari pasal 166 BW yang dinamakan pemberian atau hibah merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya. Pihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu aja menurut kehendak satu pihak. Jadi, berlainan sekali sifatnya dari satu hibah wasiat atau pemberian dalam satu testamen yang baru memperoleh kekuatan mutlak. Apabila orang yang memberikan benda sudah meninggal dan sebelumnya ia selalu dapat ditarik kembali. Nah, sedangkan dikutip dari KBBI, pengertian hibah adalah pemberian atau sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam pemberian hibah, ada yang namanya dana hibah. Nah, dana hibah ini merupakan sebuah pemberian untuk orang lain dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan, hubungan darah. Nah, hibah juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan kenegaraan, pendidikan, sosial, hingga agama. Selanjutnya itu adalah manfaat dari hibah. Manfaat hibah itu adalah supaya pihak penerima bisa merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang didapatkan. Selain itu, hibah akan mempererat hubungan antara pemberi dan penerima hibah. Nah, terus macam-macam hibah itu ada dua. Yang pertama itu hibah barang. Hibah barang adalah ketika pemberi memberikan harta maupun barang yang memiliki manfaat atau nilai kepada penerima dengan tanpa tendensi harapan apapun. Nah, contohnya itu kayak menghibahkan sepeda motor, mobil, pakaian, dan sebagainya. Terus yang kedua itu ada hibah manfaat. Hibah manfaat adalah ketika pemberi hibah memberikan harta atau barang kepada penerima, namun barang tersebut masih menjadi milik si pemberi, dengan harapan barang yang diberikan akan dimanfaatkan oleh penerima. Dalam hal ini, penerima hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Nah, selanjutnya itu ada hal-hal yang diatur dalam perjanjian hibah. Yang pertama itu adalah objek. Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1667 KUHP yang berbunyi, hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal. Nah, dari ketentuan yang terdapat dalam pasal di atas, maka dapat kita ketahui bahwa perjanjian hibah ialah benda yang sudah ada, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Nah, yang kedua itu ada larangan. Hal yang tidak boleh dilakukan dalam penghibahan ialah sebagai berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu ada dalam pasal 1668 KUHP menyebutkan si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah. Hibah semacam itu mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Nah, selanjutnya itu ada di dalam pasal 1670 KUHP menyebutkan suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain. Selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya. Terus selanjutnya itu dalam pasal 1678 KUHP menyebutkan dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Nah, jadi karena suami istri tanpa perjanjian perkawin pemisahan harta, berarti mereka itu satu harta atau harta campuran. Terus selanjutnya itu adalah berdasarkan pasal 1684 KUHP
yang menyatakan penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan bersuami tidak dapat diterima selain menurut ketentuan-ketentuan dari bab 5 buku 1 KUHP. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan pasal 1682 KUHP menyebutkan tidak ada suatu hibah kecuali yang disebut dalam pasal 1687 dapat atas ancaman batal dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan akta hibah. Telah dijelaskan dalam pasal 1688 BW, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapus karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut. Nah, yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan. Yang kedua, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Lalu yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Nah, lalu yang keempat itu, hibah kepada non-ahli waris diatur batasan jumlah harta, benda, barang yang dapat dihibahkan. Sehingga juga perlu melihat bagian kedua PW, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitime portier, yakni pasal 93, 913, 949, dan 920, serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Perkawinan. Nah, lalu yang kelima itu ada adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam hal penghibahan dapat pula membatalkan akta hibah. Lalu selanjutnya itu ada rukun hibah. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat 4 rukun hibah yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Di antaranya itu adalah satu itu pemberi atau al-wahib. Nah, rukun pertama dalam hibah yaitu pemberian atau al-wahib. Pihak yang disebut pemberi harus memenuhi beberapa syarat. Nah, jadi yang syarat pertama itu pemberi merupakan orang yang merdeka atau mampu. Hibah yang dilakukan oleh seorang budak dianggap tidak sah karena dia dan semua pemiliknya merupakan milik tuannya. Lalu yang kedua, pemberi merupakan seorang yang berakal sehat. Nah, terus yang ketiga itu ada pemberi sudah dewasa, dan keempat itu pemberi merupakan pemilik sah barang yang dihibahkan. Nah, dalam hal ini tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izin karena si pemberi tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang bukan miliknya. Lalu yang kedua itu adalah penerima hibah atau al-mauhub lahu. Sebenarnya tidak ada persyaratan tertentu bagi pihak penerima hibah. Jadi hibah itu bisa diberikan kepada siapapun yang dipilih oleh pihak pemberi. Namun ada pengecualian, contohnya kayak apabila hibah terdapat pada anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali yang sah dari mereka. Nah, lalu yang ketiga itu ada barang yang dihibahkan atau al-mahubub. Nah, barang yang dihibahkan pun memiliki beberapa persyaratan yang berkenaan dengan harta yang dihibahkan, yaitu seperti barangnya jelas ada ketika hendak dihibahkan, lalu barang yang dihibahkan sudah diserah terimakan. Lalu yang ketiga itu ada barang yang dihibahkan adalah milik sang pemberi hibah. Nah, terus yang keempat itu ada tanda serah terima. Nah, jadi menurut para ulama fikih terdapat 2 jenis tanda serah terima atau sikhat. Nah, di antaranya itu adalah sikhat perkataan atau lafaz yang disebut dengan istilah ijab dan kabul. Serta yang kedua itu yaitu sikhat perbuatan seperti penyerahan barang secara langsung tanpa adanya ijab kabul. Nah, terus yang selanjutnya itu ada jenis-jenis hibah. Yang pertama itu adalah hibah umum. Nah, hibah ini diberikan tanpa tujuan khusus dan penerimanya bebas menggunakan hibah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya itu kayak seseorang memberikan jumlah uang kepada saudaranya tanpa syarat tertentu. Nah, penerima bebas menggunakan uang tersebut untuk apa aja. Terus yang kedua itu ada hibah bersyarat. Jadi di hibah bersyarat ini diberikan dengan syarat
atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Nah, contohnya kayak pemerintah memberikan hibah kepada sebuah organisasi sosial. Nah, syaratnya itu dana tersebut harus digunakan untuk proyek pembangunan sekolah. Nah, terus yang ketiga itu ada hibah wasiat. Nah, hibah wasiat ini diberikan melalui wasiat setelah pemberi hibah meninggal. Nah, hibah wasiat ini sering kali disertakan dalam surat wasiat yang diatur secara hukum. Contohnya itu kayak seseorang mewariskan sebagian dari hartanya kepada badan amal dalam surat wasiatnya yang berlaku setelah kematiannya. Terus keempat itu ada hibah wakaf. Nah, hibah wakaf ini tuh diberikan untuk kepentingan umum atau keagamaan, dan biasanya itu bersifat permanen. Jadi dia tuh nggak bisa ditarik kembali. Nah, hibah dalam bentuk wakaf ini biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum kayak masjid, sekolah, rumah sakit. Jadi contohnya tuh kayak seseorang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Nah, jadi masjid itu nanti bakalan dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara terus-menerus. Terus selanjutnya itu adalah hibah antar pemerintah. Nah, hibah antar pemerintah ini diberikan oleh suatu pemerintah kepada pemerintah lainnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, biasanya hibah ini diberikan dalam bentuk bantuan teknis, keuangan, atau barang. Jadi untuk contohnya itu kayak pemerintah Indonesia memberikan hibah berupa bantuan beras kepada negara tetangga yang sedang mengalami bencana kelaparan. Terus selanjutnya itu ada hibah barang. Nah, hibah barang ini merupakan berupa barang fisik yang diserahkan kepada penerima tanpa adanya imbalan atau kewajiban. Nah, contohnya itu kayak sebuah perusahaan memberikan hibah berupa komputer kepada sekolah yang memerlukan peralatan tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar. Terus yang selanjutnya itu ada hibah dana. Nah, hibah dana ini berupa uang yang diberikan untuk keperluan tertentu seperti bantuan pendidikan, riset, atau program sosial. Contohnya itu kayak sebuah universitas menerima hibah dari yayasan untuk mendanai penelitian di bidang kesehatan. Terus yang terakhir itu ada hibah luar negeri. Nah, hibah ini tuh biasanya diberikan oleh negara asing atau lembaga internasional kepada pemerintah atau lembaga di dalam negeri untuk mendukung proyek-proyek tertentu. Contohnya itu kayak Bank Dunia memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat adalah hibah merupakan suatu bentuk pemberian secara sukarela dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik berupa barang, uang, maupun jasa, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, menurut pasal 166 KUHP, hibah merupakan perjanjian sepihak yang bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti ada pemberi, penerima, barang yang dihibahkan, serta adanya tanda serah terima. Nah, hibah dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk hibah barang, hibah manfaat, hibah bersyarat, hibah wasiat, hibah wakaf, dan hibah antar pemerintah. Semua jenis hibah memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat kepada pihak penerima, namun dengan ketentuan dan cara pelaksanaan yang berbeda. Selain itu ada secara hukum, hibah diatur dengan ketentuan yang tegas untuk melindungi hak kedua belah pihak. Misalnya, benda yang dihibahkan harus sudah ada saat perjanjian hibah dibuat dan tidak boleh melanggar syarat yang telah disepakati. Nah, hibah juga dapat batal apabila tidak memenuhi syarat atau melibatkan unsur perbuatan melawan hukum. Manfaat utama dari hibah adalah mempererat hubungan antara pemberi dan penerima, serta membantu pihak penerima untuk mencapai kesejahteraan melalui pemberian tersebut. Dalam konteks sosial dan kenegaraan, hibah sering digunakan untuk tujuan amal, pendidikan, dan pembangunan. Sekian dari presentasi mengenai hibah dari saya. Semoga membantu para teman-teman sekalian. Terima kasih.